Setiap bekerja di luar negeri, baik itu di Malaysia, Brunei Darussalam, ataupun di luar negeri yang lain, Hong Kong dan Taiwan, itu pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Antaranya dokumen dan juga beberapa berkas yang harus dipenuhi buat CPMI atau calon tenaga kerja laki-laki ataupun wanita. Nah, di Korea begitu juga sama. Di Korea itu juga ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi sebelum teman-teman bekerja di Korea. Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi syarat-syarat dan apa saja yang harus dipenuhi buat teman-teman jika ingin bekerja di Korea. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahono Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman supaya bisa bekerja di Korea. Dalam video kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang persyaratan bekerja di Korea. Nah, apa sih persyaratannya jika kita bekerja di Korea di tahun 2023 ini? Yang pertama itu adalah usianya harus 18 sampai 39 tahun. Jadi jika lebih dari 39 untuk program G2G ini tidak bisa. Sebelumnya ini programnya untuk G2G ya, untuk P2P lain lagi. Nanti akan saya buatkan persyaratannya untuk program P2P. Ini programnya untuk G2G dengan visa E9. Selanjutnya di angka kelahiran di tanggal 13 Desember 1982 sampai 12 Desember 2004. Dan yang kedua, persyaratan yang kedua, pendidikan minimal SLTP ataupun sederajat, utamakan SMK dan SMA. Namun jangan khawatir, untuk SMP bisa, saya SLTP, SMP juga bisa. Jadi teman-teman jangan khawatir yang ijazahnya SMP, persyaratannya ini memenuhi untuk ijazah SMP. Dan yang ketiga, tidak buta warna total maupun parsial, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi di sini harus ada surat keterangan dokter yang harus menunjukkan hasil dan dengan tertulis. Tidak buta warna. Surat keterangan dokter yang berlaku itu hanya 3 bulan terakhir, jangka waktu 3 bulan terakhir. Jadi saat mendaftar itu harus ada surat tidak buta warna 3 bulan terakhir. Dan yang keempat, tidak memiliki cacat jari ataupun amputasi. Nah, cacat jari itu jarinya terpotong, kakinya terpotong dan dingklang seperti itu ya, mohon maaf ya, seperti itu nggak bisa. Dan selanjutnya, tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri, istilahnya tidak di backlist di negeri Korea ataupun lainnya, negeri lainnya. Belum pernah dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, tidak memiliki catatan deportasi ataupun keberangkatan dari pemerintah Republik Korea. Jadi tidak mempunyai catatan ya deportasi, pernah dideportasi dari Korea. Tidak memiliki riwayat penyakit tuberkulosis dan TBC atau TBC, hepatitis dan juga sipilis. Nah, ini tidak boleh mempunyai penyakit ini. Jika mempunyai penyakit ini, teman-teman tidak bisa mendaftar pergi ke Korea atau kerja di Korea. Memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon HP yang masih aktif. Memiliki nomor rekening tabungan atas nama pribadi yang masih aktif, dan ini kedua-duanya harus aktif, nomor telepon dan juga buku tabungannya. Selanjutnya, tidak pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun, termasuk penggabungan dengan menggunakan visa E9 dan visa E10. Nah, di sini ada beberapa catatan yang harus teman-teman ketahui bagi yang pernah bekerja di Korea lebih dari 5 tahun tetapi tetap mendaftar, maka yang bersangkutan akan ditolak. Jadi jika 5 tahun ke atas pernah kerja di Korea, teman-teman nggak bisa daftar lagi untuk G2G ini. Kalau P2P mungkin bisa. Saat sending data nanti akan ditolak oleh HRD Korea atau imigrasi Korea. Bahwa saat ini ada data pencarian kerja roster asal Indonesia bagi wanita, CPMI wanita yang belum dipilih oleh roster berdasarkan data penempatan PMI ke Korea per
per Desember 2021 hingga Desember 2022 PMI wanita yang ditetapkan hanya 2,03%. Jadi untuk perempuan itu kesempatannya kecil sekali. Namun jangan khawatir, ada banyak kakak-kakak kita atau mbak-mbak kita yang sudah bekerja di Korea ini dengan usia di bawah 38 tahun bisa berangkat ke Korea. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa. Nah, itulah tadi beberapa persyaratan ataupun rincian persyaratan buat teman-teman yang ingin bekerja di Korea. Syaratnya apa saja? Yang bertanya di video saya lowongan kerja kemarin, ini bisa disimak syaratnya seperti ini. Nah, ada juga untuk persyaratan sending data, itu memerlukan bisa lulus ujian IPS topik. Nah, ini yang poin pertama. Poin pertama itu adalah tidak buta warna, dan yang kedua harus bisa lulus ujian IPS topik, ujian bahasa ya. Tentunya teman-teman harus belajar bahasa dulu di LPK ataupun mandiri, itu bisa ada di video saya yang sebelumnya. Kalau teman-teman ingin tahu caranya gimana bisa lulus ujian IPS topik. Nah, mungkin itu saja video dari saya untuk persyaratan pendaftaran bekerja di Korea ataupun untuk teman-teman yang bekerja sebagai CPMI visa E9. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo. Kira-kira bisa nggak ya dalam 1 bulan itu 1000 kosakata hafalan? Dan gimana sih caranya supaya kita tuh bisa permanen hafalannya?